Mati. Sheng Shao, kamu hilang. Weni Xian. Jangan lupa, Wen Xi sudah tahu. Kita memanfaatkan jabatan untuk mengalihkan aset. Kalau dia tidak mati, kitalah yang akan mati. Tapi kamu pembunuh. Pembunuh. Siapa bilang aku membunuh? Besok semua orang di Jiangcheng akan tahu. Presiden grup Wen Xi, meninggal karena kecelakaan. Manajer umum grup Wen, Zheng Xiao, akan menggantikan posisinya sebagai presiden. Dan kamu adalah satu-satunya putri grup Wen. Kakak. Ini hadiah pertunangan dari ibu. Pertunangan. Bagaimana bisa pernikahanku sendiri aku tidak tahu? Kakak, keluarga Qin memang keluarga kecil, tapi ini sudah yang terbaik yang ibu bisa temukan untukmu. Sampaikan terima kasihku pada Tante Su. Orang sakit setengah mati masih pilih-pilih. Anak pembantu yang tampan juga berani berbuat seenaknya di sini. Kamu tidak takut mati? Barangmu jatuh. Terlihat bodoh. Tapi lucu seperti kucing. Siapa namamu? Bodoh. Mereka memanggilku bodoh. Kamu tidak bodoh. Rumahmu di mana? Aku akan mengantarmu pulang. Rumahku di sana. Pak Feng, Nyonya Suyandia dan putri keluarga Qin menunggumu di rumah tua. Ibu tiriku yang baik ini benar-benar tidak sabar. Dia hanya ingin memaksaku menikah. Aku akan menikah saja. Kucing kecil yang manis. Maukah kamu menikah denganku? Menikah? Apa itu menikah? Apakah itu enak? Ya, kalau menikah denganku, akan ada banyak sekali makanan enak. Kamu mau? Aku mau menikah denganmu. Baik, mulai sekarang aku adalah suamimu. Suami. Apa itu? Suami bukan barang. Suami adalah orang yang akan hidup di sisimu dan merawatmu seumur hidup. Dan memberimu banyak makanan dan minuman enak. Mengerti? Kamu akan perlahan mengerti nanti. Oh ya, namaku Feng Yan. Feng. Feng Yan. Ya, bagus. Pak Feng, Anda harus pertimbangkan matang-matang. Anda sudah bersabar begitu lama untuk mencari kebenaran. Meski tidak menikah dengan keluarga Qin, kita punya cara lain. Untuk menghadapi Su Fangli, mengapa harus menikahi bidadari ini? Bidadari. Aku tidak ingin mendengar. Sekalipun bidadari siapapun. Tapi, Cukup. Urusanku bukan urusanmu. Xiebin. Besok bawa dia ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan. siap, Pak Feng. Laporannya sudah keluar, kepala nona ini mengalami benturan keras. Benturan. Jadi sekarang dia hanya memiliki kecerdasan anak 6-7 tahun. Ada cara untuk mengobatinya? Saat ini hanya bisa istirahat total. Tunggu sampai darah beku di otaknya hilang, mungkin ingatannya bisa pulih. Pak Feng, Anda benar-benar akan menikahinya? Asal-usulnya tidak jelas, dan Menikahi wanita dengan kecerdasan terbatas justru bisa mengurangi
kewaspadaan Su Fangli terhadapku. Oh ya, baru-baru ini dengar pemimpin grup Wen. Wenzi tiba-tiba hilang. Kamu periksa kebenarannya. Siap. Feng Yan. Feng Yan, aku mau cium. Kamu tidak apa-apa? Telinga Feng Yan panas sekali. Telingaku kok dingin ya? Kucing manis. Kamu benar-benar tidak ingat apa-apa? Ingin. Sakit kepala. Sudah-sudah. Kalau tidak ingat, jangan dipaksa, begini saja. Di belakang, aku panggil kamu Xiao Guai-Guai. Keluar, aku panggil kamu Nian-Nian. Boleh? Xiao Guai-Guai. Aku. Ya, Xiao Guai-Guai. Xiao Guai-Guai ngantuk mau tidur. Oke, aku antar kamu ke kamar, tidur. Oke, tidur. Feng Yan, Ada apa? kamu tidak tidur bareng Xiao Guai-Guai. Suami istri harus ciuman pelukan, tidur bareng. Di TV begitu. Aku juga mau tidur bareng Feng Yan. Sial. Oke, kita tidak lepas baju. Tidur ya. Baiklah. Feng Yan. Ada apa, Guai-Guai? Guai-Guai lapar. Oke. Kita makan sarapan. Tunggu, Ada apa, Feng Yan? Guai-Guai. Kamu bantu aku pakai ya? Tapi Guai-Guai tidak bisa. Tidak apa-apa, aku ajarin. Dasar kucing liar. Xiao Guai-Guai jangan pakai kaki telanjang, pakai sandal. Feng Yan. Ada nenek tua jelek. Tante Su, kenapa kamu datang? Feng Yan, kamu menikah. Kenapa tidak kasih tahu tante? Sekarang kamu tahu. Tidak terlambat. Menantu kecil, Mau uang tidak? bisa beli banyak permen. Mau, aku mau makan permen. Benar seperti kata mereka, dapat harta karun. Grup Feng ini hanya bisa milik anakku. Mau uang? Harus sujud dan seduh teh, lalu ketuk kepala 3 kali. Baru uangnya bisa kamu dapat, mengerti? Oke, Nian-Nian sujud. Semoga nenek tenang di sana, ikhlas menerima takdir. Dasar peri, berani-beraninya kamu mengutuk aku mati. Aku tidak, aku lihat di TV, mereka sujud ketuk kepala. Selalu memberi ucapan seperti itu. Cantik, aku rasa kamu sengaja. Siapa sih cantik? Aku Nian-Nian. Nenek kamu cantik, halo cantik. Kamu yang cantik. Aku Nian-Nian, kamu yang cantik. Tante Su. Nian-Nian masih kecil. Ngapain kamu ribut sama dia? Benar-benar Dewi yang gak pantas. Tante Su. Nian-Nian adalah istri sahku. Kalau sampai aku dengar lagi kamu bilang dia Dewi. Kelinci terpojok juga bisa gigit. Kamu. Nenek, uangku, orang dewasa nggak boleh bohong.
nanti jadi babi gede. Uang buat kamu. Feng Yan lihat banyak uang. Beli permen buat Feng Yan. Ma, siapa yang bikin kamu marah lagi? Ya Feng Yan sama istri barunya. Istri Dewi itu, dia berani-beraninya mengutuk aku mati. Dia juga bilang aku cantik. Bener-bener bikin kesel. Tunang MA, mereka nggak akan lama senang. Sekarang pemimpin grup Wenxi, hilang misterius, sekarang diambil alih adik tirinya dan tunangannya. Aku sudah kontak mereka. Asal proyek si Jia berhasil, aku bisa mantap di keluarga Feng. Bagus, memang anakku. 2 hari lagi aku akan adakan pesta, nanti. Pak Zheng akan umumkan kabar ini. Guai-guai. Mau yang mana? Kue, Guai mau kue. Oke. Guai-guai makan sendiri dulu ya. Pak Fong, pemimpin grup Wentong, memang hilang. Sekarang diambil alih tunangannya, Sheng Xiao. Dan adik kedua berencana kerja sama dengan Zheng Xiao untuk ambil alih proyek geologi kita. Zheng Xiao. Guai-guai, kamu kenapa? Sakit kepala. Kepalaku sangat sakit. Jangan mendekat. Guai-guai. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Nggak. Guai tidak takut. Guai-guai, kepalamu masih sakit? Kepala Guai sudah tidak sakit lagi. Guai sudah baik. Benar-benar tidak apa-apa. Lepaskan proyek si Jia. Serahkan kepada Zheng Xiao. Bisa mulai membeli saham Wen. Feng Yan. Guai-guai. Kenapa kamu masuk ke kamarku lagi? Feng Yan tidak pakai baju, sangat cantik. Aku juga mau melepas baju. Feng Yan sangat harum. Guai suka. Aroma Feng Yan. Jangan nakal. Cepat kembali, Guai-guai tidur. Baik. Guai-guai. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Cium dulu, baru bisa tidur. Siapa yang mengajarkan ini padamu? Di TV, kakak-kakak selalu cium dulu baru tidur. Dan di TV juga bilang, kalau suka harus dicium. Guai suka Feng Yan. Sial, siapa yang memberinya tontonan ini setiap hari? Kalau Guai-guai sudah mencium Feng Yan, tidak boleh cium pria lain lagi. Mengerti? Guai tidak akan cium orang lain. Baik. Kalau begitu, Guai-guai cepat kembali ke kamar dan tidur. Baik. Hari ini pesta perayaan anakku, cepat bawa. Nyonya muda ikut serta, ya? Pergi. Feng, Zheng Xiao mungkin sudah. Feng, tidak baik. Nyonya dibawa pergi oleh Su Fangli. Apa? Pergi.
Aku dengar anak tertua keluarga Feng. Menikahi seorang wanita cantik. Aku kira itu cuma rumor. Ternyata benar-benar cantik ya. Menurutku, harta keluarga Feng seharusnya diberikan kepada Feng Ershao. Nyan. Ayo kita main game, yak? Kalau kamu main dengan baik, aku kasih makanan enak. Mau. Ayo anjing. Anjing paling suka mengambil tulang untuk dimakan. Cepat ambil dengan mulutmu. Oke. Inilah akibatnya kalau kamu melawanku. Makanan enak. Bukannya suruh ambil dengan mulut? Cantik ya cantik, tapi kayaknya dia terlalu bodoh untuk mengerti. Apa itu ambil dengan mulut? Ya iyalah, suruh jadi anjing ya jadi anjing, bener kan? Jadi anjing gak asik. Aku mau main naik kuda. Kamu jadi kudanya, aku naik kamu. Dasar idiot, kamu gila ya? Cepat pergi dari sini. Gidi up. Ibu Li, kamu masih diam aja ngapain? Cepat jauhkan dia dariku. Kamu gak menepati janji, katanya mau main game sama aku. Nian. Feng Yan. Tante Su, kamu mau bawa Nian main ke pesta? Kenapa nggak bilang dari awal? Feng Yan, lihatlah pesta yang bagus ini. Dirusak oleh si idiot ini, muka keluarga Feng. Dia yang mempermalukan. Bukannya Ibu Li yang melanggar atasan. Menghina Nian di depan umum. Dan mempermalukan keluarga Feng? Ibu Li cuma main game sama dia, tapi dia tadi langsung naik ke kepalaku. Nian masih anak-anak, masa kamu mau berantem sama anak kecil? Kamu. Aku? Nian. Kamu mau pulang? Atau mau main lagi? Main lagi. Oke. Aku akan bantu kamu ganti baju yang cantik. Oke. Ini salahku juga, Nian. Pengen cepat-cepat main. Aku lupa menyuruh pelayan untuk membawanya ganti baju. Tidak usah. Aku akan menemaninya sendiri. Feng Xiao. Feng Yan, pelayan bisa membawanya ganti baju, lebih mudah. Kalau ada urusan, cepatlah pergi. Nyonya besar, silakan. Feng Yan, tenang saja. Nian baik-baik saja, akan segera kembali. Dah. Hati-hati. Nyonya. Pergi. Wanita tua jahat. Kamu. Nyan. Sebenarnya kamu harus memanggilku ibu. Baik, wanita tua jahat. Kamu. Nyan, kamu dan Feng Yan. Biasanya di rumah ngapain? Feng Yan suka memberiku makan kue kecil. Dia juga menemaniku nonton TV. Dia bahkan tidur bersamaku. Apa Feng Yan benar-benar suka sama orang bodoh ini? Kayaknya bukan hanya jantungnya yang bermasalah, otaknya juga tidak beres. Kalau Feng Yan baik ke Nyan, kan? Harusnya juga baik ke Feng Yan, ya? Tentu saja. Belakangan ada orang jahat yang mau menyakiti Feng Yan. Tugas Nyan ke depan adalah memberitahuku setiap hari. Feng Yan pergi kemana dan bertemu siapa. Kalau ada yang mau menyakiti Feng Yan, aku bisa segera mengirim orang untuk menyelamatkannya. Tidak. Hari ini kamu bohong ke Nian. Nian tidak akan percaya lagi padamu. Dasar wanita brengsek, aku sudah memberimu muka. Kamu pikir Feng Yan benar-benar akan suka sama wanita brengsek seperti kamu? Lebih baik kamu pada pedaku. Kalau suatu hari kamu diusir, tidak ada yang akan kasihan padamu. Bohong ke Nian, kamu juga memukul Nian. Feng Yan bilang, kalau ada yang mengganggu Nian, aku harus membalas 2 kali lipat. Berani-beraninya kamu memukulku, lihat aku menghajarmu hari ini. Dasar wanita brengsek, berani-beraninya melawan aku. Ibu Li. Wensi, tidak mungkin. Dia jelas-jelas sudah mati. Ada APA Bugs Hank?
Benar-benar. Benar-benar dia. Pak Seng, kenapa kamu kenal bidadari ini? Bidadari. Ternyata bidadari ya. Bodoh. Nenek tidak keberatan pura-pura bodoh, main-main denganmu. Kamu Pak Seng berani memukulku? Bukan aku yang memukul, tapi kamu. Kamu membunuh, kamu pembunuh. Pembunuh. Pak Seng ternyata pernah membunuh. Membunuh siapa? Dengar-dengar mantan direktur Wen Group, Wensi, hilang secara misterius. Bisa jadi dia yang membunuhnya. Siapa bilang tidak? Pak Wen ini yatim piatu, tidak punya orang tua. Aku sudah diperiksa polisi. Kalian jangan asal bicara. Kamu siapa sebenarnya? Nian. Aku Nian. Nyen. Lalu di lenganmu. Kenapa ada tanda lahir bunga plum yang sama dengan Wensi? Tanda lahir bunga plum. Ini tanda lahirmu. Iya, tanda lahir ini sudah ada sejak aku kecil. Tak disangka lelucon kecil, dia malah serius. Dulu kenapa aku tidak sadar, dia benar-benar tidak mencintaiku. Benar juga, mungkin dia masih hidup. Kamu bidadari ini. Aku peringatkan kamu. Kalau masih asal bicara, aku potong lidahmu. Bukan yang bilang, tapi kakak Dewi cantik yang bilang, lihat, ada darah di kepala. Banyak sekali darahnya. Nian bawa kamu perban ya. Sini, bawa bidadari ini pergi. Pak Seng. Dasar sampah, lebih dari sebulan lalu. Untuk merebut Wen Group, bekerja sama dengan Wen Yishuan. Menabrakku dengan mobil, sampah sepertimu. Harusnya mati saja. Lihatlah wajah Zheng Zong yang penuh rasa bersalah itu. Jangan-jangan Wensi benar-benar dibunuh olehnya? Bisa jadi. Tidak. Aku tidak membunuh Wensi. Dia meninggal karena kecelakaan sendiri, dia iri dengan bakatku. Bahkan mati pun tidak melepaskanku. Keluarga Feng. Bisa-bisanya melepaskan orang gila seperti ini dan tidak mengirimkanku ke rumah sakit jiwa. Ya, orang gila ini kalau marah bisa-bisa membunuh, ya kan? Bagaimana keluarga Feng bisa membiarkan orang tidak pantas seperti ini datang ke pesta? Benar. Cepat bawa wanita cantik ini ke rumah sakit jiwa. Siapa yang berani? Orang ini adalah suamiku yang murah setelah aku kehilangan ingatan. Suami, cepat selamatkan Nian. Nian ditangkap, suami. Suami, mereka mengganggu Nian. Dan memukul Nian. Nian. Kepala Nian sangat sakit. Mereka adalah orang jahat. Siapa yang menyakitiku istriku? Mereka juga bilang akan memasukkan aku ke rumah sakit jiwa. Mereka ingin memisahkanku dengan suami. Tidak. Aku tidak ingin berpisah dengan suami. Nian tidak takut. Suami akan selalu berada di samping Nian. Kakak, jangan dengarkan omongan kosong wanita ini. Dia menuduh Zheng Zong membunuh di depan umum. Dan memukul Zheng Zong. Membunuh. Nian, kamu memukul orang? Tanganmu sakit tidak? Kakak. Tidak. Bukan Nian yang memukul. Ini adalah kakak peri cantik yang menyuruhku memukul. Dia juga yang menyuruhku mengatakan ini. Wanita tidak berpendidikan seperti kamu. Bisa-bisanya berbohong dan menuduhku. Xie Bin. Feng Jian, kamu gila ya? Kamu mau melawan seluruh keluarga Wen demi peri ini? Kamu seorang bawahan berani memukulku, Kak. Ini adalah anjing yang kamu latih. Sebagai anggota keluarga Feng, kamu tidak menghormati orang tua dan menghina kakak ipar. Tamparan ini untuk memberimu pelajaran, orangku. Bukan sembarang orang bisa mengganggu. Feng Yan, kamu ngapain sih? Kamu sampai tega memukul adikmu sendiri karena orang luar?
Ini semua salah si pembawa sial ini. Bikin kalian berdua bersaudara jadi bermusuhan. Sudah kubilang, kelinci terpojok pun bisa menggigit. Kalian yang keterlaluan. Kamu jangan bikin dia marah. Dia masih pegang 20% saham grup Feng. Bawa Nyonya pulang. Jangan sentuh aku bisa jalan sendiri. Feng Yan, kamu tunggu saja. Asal anakku berhasil dapatkan proyek si Jia. Nanti kamu yang akan merengek padaku. Proyek si Jia. Proyek ini Zheng Xiao juga sudah lama mengincar. Semakin menarik saja. Aku Feng Daye. Wah, Zheng Zhou memang hebat ya. Berani-beraninya mengganggu istriku. Orang, usir dia keluar. Kamu dilarang keras muncul lagi di keluarga Feng. Ini sama saja dengan putra tetua keluarga Feng memutuskan hubungan dengan keluarga Wen. Sekuat apapun keluarga Wen, tidak mungkin bisa menyaingi keluarga Feng yang termasyur di Jiangcheng. Keluarga Wen tamat. Feng Daye, kamu benar-benar mau bermusuhan dengan keluarga Wen demi wanita ini? Keluarga Wen memang tak sehebat keluarga Feng, tapi tetap termasuk 100 orang terkaya di ibu kota. Atas nama apa kamu mewakili keluarga Wen? Pria ini, Nian. suamiku. Nian lelah. Ayo pulang. Feng Yan, kau tunggu saja. Nanti setelah Zheng Xiao dapatkan proyek si Jia, bantu aku duduk manis di kursi direktur. Aku akan membuatmu hidup lebih susah dari mati. Guai, agak sakit. Tahan ya. Sakit. Guai mau ditiup. Jangan nakal. Aku akan panggil Mama Wang untuk mengobatimu. Tak kusangka tuan muda keluarga Feng masih pria polos. Aku Wenzi, besok temui aku di Ida Plaza. Naonya, mau pergi keluar? Kamu siapa? Selamat pagi, Nyonya. Saya yang baru datang. Panggil saja saya Nani Wang. Tuan muda sedang keluar. Mulai sekarang, saya yang akan merawat Nyonya di rumah. Nian mau main keluar. Jangan. Bos Feng sudah perintahkan. Tanpa perintah dia, kamu tidak boleh keluar sendiri. Aku mau main. Telepon. Telepon suami. Telepon boleh. Ayo, telepon. Sayang, Nian mau main keluar. Rapat hari ini sampai sini dulu. Semuanya bubar. Nian kenapa? Perut sakit, mau ke toilet. Baik, pergilah. Aku tunggu Nian di sini. Oke. Bos Wen, benar-benar kamu? Bos Wen Sugar. Ini benar-benar berkah langit. Bos Wen, apa itu anak buah Zheng Xiao yang menyakitimu? Kalau iya, aku pasti hancurkan anak berengan itu. Bagaimanapun, Naya Waku. Waktu itu kan kamu yang selamatkan. Tidak perlu. Dendamku sendiri, aku sendiri yang balas. Barang yang ku minta, sudah dibawa? Grup Feng Shang akan adakan lelang di Lanyuan Yaju. Bos belakang layar mereka juga akan hadir nanti. 3 hari lagi. Aku akan ikut lelang sebagai anak angkatmu. Ini kenapa? Aku belum mau orang lain tahu identitas asliku sekarang. Lagi pula, ikut lelang kali ini tujuannya memang sengaja naikkan harga, bikin rantai dana perusahaan putus, bekukan akun perusahaan. Kalau Zheng Xiao akhirnya tidak nawar, gimana? Dia pasti akan. Kalau dia tidak nawar, para pemegang saham perusahaan tidak akan lepaskan dia.
Mencerti. Sudah sore, kalau tidak pulang, nanti ada yang khawatir. Kalau begitu, aku pergi dulu. Baik. Mana orangnya? Sudah lama belum keluar? Presiden Direktur, toilet sudah kami suruh orang periksa. Memang tidak ada tanda-tanda nyonya. Jangan-jangan nyonya saat keluar. Cepat carikan. Meski harus obrak. Yida, balikan aku. Juga harus temukan Nian-Nian. Ya. Hasil investigasi kamera keamanan menunjukkan, nyonya sama sekali tidak pergi ke toilet. Sama sekali tidak bisa menentukan lokasi nyonya dengan akurat. Kakak, aku menemukan suamiku, dia orangnya. Dia adalah suamiku. Caramel? Kalau begitu aku pergi dulu. Suamiku, akhirnya Nian-Nian menemukanmu. Nian-Nian. Kapan kamu mulai memanggilku suami? Suami, kamu tidak suka. Nian-Nian memanggilmu suami? Aku lihat di TV, kakak-kakak dan abang-abang juga begitu memanggil. Kamu ini siapa sebenarnya? Kamu benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh? Dan lagi, kenapa kamu membohongiku pergi ke? Kamu mau apa? Cerewet, Nian-Nian tidak suka yang cerewet. Baiklah. Kebetulan sekali. Bertemu dengan Tuan Feng dan nyonya di sini. Ada perlu apa? Aku datang karena kejadian waktu itu. Khusus menyiapkan kalung bernilai puluhan juta. Untuk diberikan kepada nyonya. Cepat lihat, ini kalung yang kubeli dengan harga 10 juta. Cantik kan? Kamu beli kalung semahal itu? Kamu hanya tahu menghambur-hamburkan uang. Kamu marah apa? Ini hadiah ulang tahun ke-23 untuk diriku sendiri. Aku beli pakai uangku sendiri, urusanmu apa? Ternyata bukan aku yang tidak pantas, hanya di matamu aku tidak pantas. Jorok sekali. Kamu ini mau apa? Seekor anjing berani menggonggong di hadapanku? Suamiku bilang, Nian yang tidak boleh menerima barang dari pria lain, apalagi sampah. Camel. Suamiku akan marah. Sejak kecil aku belum pernah menerima penghinaan seperti ini. Wanita ini berani-beraninya melayangkan tangan padaku berulang kali. Nian-Nian, kamu suka kalung ini? Nian-Nian suka. Kalung ini setara dengan seluruh grup Wen. Wanitaku tidak pernah butuh barang dari pria lain. Nyonya pasti tidak tahu, liontin di atas ini sebenarnya adalah stempel grup. Melihat stempel seperti melihat direktur utama. Direktur utama memberikan grup Feng Shang. Semuanya kepada nyonya. Lihat, ini hadiah dari suamiku. Jauh lebih cantik dari punamu. Memainkanmu seperti memainkan anjing. Sayang, aku mau permen. Penampilan seperti ini, mana mungkin Wensi? Pasti aku salah dengar. Pasti. Bagaimana persiapan lelangnya? Direktur utama sudah menyiapkan VIP box untuk Anda. Seluruh tempat lelang ada dalam kendali Anda. Kerja bagus. Siluet ini. Kok mirip sekali dengan kucing liarku? Siapa ini? Nona ini terlihat asing, mungkin jarang datang ke acara seperti ini. Young Master Foam, perlukah aku menyelidikinya? Tidak perlu. Siapa orang ini? Bahkan memakai topeng. Tidak berani menunjukkan wajah. Tapi tubuhnya yang seksi ini memang sangat cantik. Direktur Sheng, tender kali ini. Sepertinya Anda sangat yakin menang. Aku ingin mengucapkan selamat. Selamat untuk Direktur Sheng. Terima kasih Direktur Sheng. Bentuk tubuhnya terlalu mirip dengan peri itu. Jangan-jangan dia belum mati? Anjing baik tidak menghalangi jalan. Kok bicaramu kasar sekali?
Malam ini bukan pesta topeng, pasti wajahnya sangat jelek. Makanya pakai ini. Tapi tetap lebih cantik daripadamu. Kamu, Bilang dirimu lebih cantik dari Nona Wen. Harus tahu Nona Wen adalah salah satu wanita tercantik di Jiangcheng. lihat cara berpakaiannya yang seksi, pasti bukan. Wanita bangsawan sejati. Pinggang ramping kaki panjang, wanita ini memang langka. Nona Wen. Kamu sangat berbeda dengan kakakmu. Tidak bisa hidup tanpa pria. Berpakaian mewah pun tidak bisa menyamai kelas tinggi. Peri, aku akan menghancurkan mulutmu. Yang Master Feng, kenapa kau membantu wanita ini? Poleka Feng Perkezempatan. Berteman dengan nona ini? Pergi. Wanita ini, pura-pura apa sih? Baju yang kamu pakai ini. Kan jelas-jelas untuk dijual. Cantik tapi galak ya. Menghina keluarga Wen dan Feng, aku lihat dia sendirian. Bagaimana bisa selamat? Betul, berani menyerang yang Master Feng. Sudah diberi keberuntungan malah tidak tahu diri. Kalau keberuntungan itu diberikan padamu, mau tidak? Wanita jalang yang imut ini berani memukulku. Hari ini akan kuajari kamu baik-baik. Kamu. Tidak tahu terima kasih, bawa dia pergi. Lepaskan bajunya dan buang dia keluar. Siapa yang berani menyentuh? Kalau aku disakiti, kalian juga tidak akan aman. Dia begitu percaya diri, jangan-jangan punya latar belakang kuat. Tidak mungkin, semua orang kaya di Jiangcheng ada di pesta ini. Mana mungkin masih ada. Aku Marga Feng. Jangan-jangan keluarga nomor 1 di kota utara. Feng yang dari keluarga Feng itu? Mungkinkah dia benar-benar putri keluarga Feng? Keluarga Feng memiliki pengaruh besar di wilayah utara. Bisa dibilang menguasai segalanya. Keluarga Feng adalah keluarga kuno yang sudah ada ratusan tahun. Bagaimana mungkin kamu? Kenapa aku tidak bisa? Kamu bilang Marga Feng. Kebetulan hari ini ada seorang mantan eksekutif dari grup Feng. Panggil Xiao Jiang ke sini. Suruh dia lihat apakah Nona Feng ini keturunan keluarga Feng. Bidadari, aku ingin lihat sampai kapan kamu bisa berpura-pura. Xiao, jangan-jangan wanita ini benar keturunan Feng? Keluarga Feng tidak punya putri di generasi ini. Dia masih berani berbohong seperti ini, bohong yang mudah. Die bunker. Lanjutkan. Dengar-dengar ada yang mengaku sebagai putri grup Feng. Siapa? Xiao Jiang, dia yang mengaku sebagai putri Feng. Bawa dia dan patahkan kedua kakinya. Bidadari, berani lancang, berani mengaku sebagai putri Feng. Siapa bilang aku mengaku-ngaku? Aku adalah anak angkat baru. Dari kakek Feng He Feng. Anak angkat, keluarga Feng sudah lama tinggal di kota utara. Legit pula. Aku juga tidak dengar kabar kalau kakek Feng punya anak angkat. Ipsilona, Pak Qian. Anak angkat apa? Kurasa dia cuma bohong. Benar-benar tidak tahu malu. Tidak lihat diri sendiri. Level apa? Mana mungkin kakek Feng menerimamu sebagai anak angkat? Gerakannya ini sudah bisa. Guai-guai sudah bisa. Xie Bin, kamu periksa identitas wanita ini. Lalu telepon Mama Wang. Tanya apakah Nyonya ada di kamar. Presdir, apakah Anda curiga wanita ini adalah? Banyak bicara. Otakku bodoh ini. Kalau wanita itu, berarti selama ini dibodohi Nyonya. Pak Jiang, kalau aku jadi Anda, sekarang juga telepon kakek Feng, agar tidak merusak karir karena hal ini. Baik, aku akan telepon, biar kau mati dengan tenang. Pak Fon, ada seorang gadis di sini yang mengaku sebagai, ya, dia adalah anak angkat baruku. Aku juga yang menyuruhnya ikut acara tender. Ya, Apa dia benar anak angkat Feng He? Tidak mungkin, mustahil. Pak Jiang, dia pasti bohong. Sudah kuduga. Wanita seperti ini mana mungkin? Anak angkat kakek Feng. dasar penipu. Kau ini cuma anak liar yang entah dari mana. Berani mengaku sebagai putri keluarga Feng. Hari ini, aku akan membersihkan sampah untuk kakek.
Kurang ajar. Berani tidak hormat pada nona besar kami. Kau berani melawan nona besar kami? Perintah Tuan Feng. Siapa yang menghina nona besar hari ini? Putuskan satu kakinya dulu. Kau yang pertama. Tidak, jangan. Prester. Ini surat undangan wanita ini untuk staf. Setelah diperiksa, memang yang kami berikan ke keluarga Feng. Bagaimana dengan Mama Wang? Sudah telepon Mama Wang. Nyonya memang tidak ada di rumah. Mama Wang sudah menyuruh orang mencarinya. Kucing liar kecilku. Semakin menarik saja. Pak Presiden, apakah saya perlu menemui istri Anda? Tidak perlu. Kucing liar ini sudah menemukan pelindung yang baik untuk dirinya sendiri. Sudah saatnya melampiaskan amarah. Ternyata istri memang memiliki tempat yang istimewa di hati Pak Presiden. Kalau orang lain yang berani menipunya, sudah pasti akan dilempar ke anjing. Pak Qian, dia adalah putra kedua keluarga Feng. Jika Anda benar-benar mematahkan kakinya, tidak takut keluarga Feng membuat masalah untuk Anda? Anak haram keluarga Feng yang tidak berarti ini pantas disamakan dengan putri keluarga kami. Anda bawa dia pergi. Ya, jangan sampai mengotori pandangan nona besar. Jangan mendekat. Bagaimana mungkin dia? Cepat minta maaf pada Nona Feng. Nona Feng sangat murah hati jika Anda minta maaf dengan baik. Dia pasti akan memaafkan Anda. Maaf, saya buta mata, telah menyinggung. Saya sudah minta maaf, kenapa Anda masih memukul saya? Lalu, apakah permintaan maaf Nona Wen harus saya terima? Anda, Sudah cukup. Lelang akan segera dimulai. selamat datang di lelang proyek Sijia. Harga awal lelang 5 juta. 7 juta. 10 juta. 20 juta. 70 juta. Wanita ini sengaja datang untuk mengacau. Keluarga Feng sudah lama di kota utara. Untuk apa tanah ini? Zheng Xiao, Wen Yishuan, permainan kita baru saja dimulai. 100 juta. Apakah ada yang ingin menaikkan? 100 juta sekali. 100 juta 3 kali, terjual. Menyembunyikan apa? Di kartu ini ada 100 juta. Itu adalah mas kawin saya. 100 juta. Gigi, Anda terlalu baik kepada saya. Zheng Xiao, ternyata Anda ingin menggunakan mas kawin saya. Sayangnya, harapan Anda akan pupus. Wenshi, wah Hanji, tidak menyangkakan saya menggunakan mas kawin Anda sendiri untuk mengatasi tanah Sijia ini. Bagaimanapun, tanah ini yang paling kamu inginkan, sekarang sudah aku dapatkan. Pembayaran gagal. Tidak mungkin, di kartu ini ada 1 miliar. Wenshi si bidadari ini tidak mungkin menipuku. Pak Zheng, jangan-jangan kartu ini bukan milikmu? Coba lagi. Pembayaran gagal. Tidak mungkin, pasti tidak mungkin. Pembayaran gagal. Wenshi si bidadari ini, sampai mati pun masih mau menjebakku. Aku bilang, Pak Zheng, kamu benar-benar bisa atau tidak? Mengeluarkan 1 miliar ini? Kalau tidak bisa, ngapain berteriak-teriak? Aku ingat. Kartu ini 2 tahun lalu, Pak Wen yang buka di sini. Sepertinya untuk menabung mas kawin. Kalau begitu, Pak Zheng ini benar-benar tidak tahu malu. Menggunakan uang mas kawin seorang wanita. Aku dengar sejak Pak Zheng mengambil alih Wen Group. Setiap bulan merugi. Wen Group ini. Jangan-jangan mau bangkrut? Siapa bilang Wen Group bangkrut? Hari ini juga aku bikin dia bangkrut. Aku bilang, kenapa? Pak Zheng masih mau bikin aku bangkrut? Lebih baik kamu pikirkan dulu nasibmu sendiri. Aturan lelang Fengshan, siapa yang berani membatalkan tawaran? Besok akan diumumkan ke seluruh negeri, memberitahu Ban.
membekukan semua aset, dan akan diboikot oleh seluruh industri. Pak Zheng, hari-hari indahmu akan segera berakhir. Tidak. Tidak boleh. Aku tidak boleh diboikot. Aku sudah berusaha keras, aku tidak boleh diboikot. Kalian, kakak Xiao belum diboikot. Kalian sudah mulai menendang orang yang jatuh, tidak tahu malu. Sepertinya kali ini hari-hari indah Zheng Xiao benar-benar akan berakhir, kecuali bisa menemukan orang yang benar-benar mau mengambil alih. Tapi, siapa di sini yang bisa langsung mengeluarkan 1 miliar? Kecuali, Ya. Yang bisa langsung mengeluarkan 1 miliar. Hanya wanita ini. 1 miliar bagi keluarga Feng hanya seperti setetes air di laut. Nona Feng, karena kamu juga ingin tanah di pinggiran barat itu. Bagaimana kalau kamu? kakak Xiao, kenapa kamu memohon pada bidadari ini? Ikan cepat sekali masuk perangkap. Bisa. Aku bisa mengambil alih. Tapi aku mau 5% saham Wen Group di tanganmu. Dan juga, aku ingin kamu memberinya pelajaran. Aku ingin kamu membuatnya berlutut dan meminta maaf padaku. Sampai aku puas. Wen Yishuan Zheng Xiao. Aku juga akan membuat kalian merasakan. Rasanya dikhianati oleh orang yang dicintai. Apa Zheng Zong benar-benar berpikir? Menampar Nona Wen sekali, masalah ini selesai. Jangan lupa, Nona Wen baru saja mengancam. Aku adalah wanita penggoda. Bahkan menyuruhku berlutut dan meminta maaf. Dan juga ingin lepas baju. Kamu, peri, jangan mengadu domba hubunganku dengan Kak Xiao. Kak Xiao. Apakah Nona Wen dan Zheng Zong? Kalian berdua adalah pasangan? Jangan asal bicara. Kak Xiao adalah tunangan kakakku, kami. Astaga. Ternyata kakak ipar dan adik ipar. Aji kipah, itu mundur 5 detik. 5. Zheng Zong, kesabaranku terbatas. 4. Sepertinya Zheng Zong tidak punya niat baik. Kalau begitu, lupakan. 3. Nona Feng. Sepertinya Zheng Zong sudah memutuskan. Zheng Zong melakukan ini untuk kebaikan Grup Wen. Aku yakin Nona Wen juga bisa mengerti. Kesulitan Zheng Zong, kan? Ya, aku juga hanya untuk grup Wen. Kak Xiao, kamu tidak akan melakukannya padaku, kan? 2. Semua ini karena kamu membuat Nona Feng marah. Kamu, peri yang tidak punya otak. Nona Feng, sekarang kamu puas? Aku beritahu kamu, aku sengaja membuatmu menyerangku. Tujuannya adalah untuk saat ini, rasanya dimanfaatkan oleh orang yang dicintai. Bagaimana rasanya? Siapa kamu? Kamu tidak mungkin diam. Ini tidak mungkin. Proyeksi Jia aku yang ambil. Pembayaran berhasil. Besok aku akan mengirim orang untuk mengambil surat peralihan kontrak di Grup Wen. Ini baru langkah pertama. Tunggu saja. Dia kembali, itu kakak, orang ini adalah kakak. Damn. Wensi sudah meninggal. Kamu mengerti? Ada orang yang terlahir beruntung. Sedih pun ada yang menghibur. Tidak seperti aku, tidak punya apa-apa. Jangan minum lagi. Berikan padaku. Pergi. Kamu siapa? Urus saja dirimu sendiri. Karena aku suamimu. Tahu tidak suamiku siapa? Bawa rambut ini ke Bank Gen. Ambil data Gen Wensi. Cocokkan dengan Nian Nian. Laporannya langsung bawa ke aku. Feng Shao, apakah Anda berpikir Nyonya ini adalah Wensi?
Feng Xiao. Nyonya minum sampai mabuk begini. Pelankan suara. Wang MA, buatkan sup penghilang mabuk. Baik, segera saya buatkan. Cium aku. Kamu mabuk. Jangan menyesal nanti. Dasar sialan, pintunya tidak ditutup. Amit pa. Aku tidur dengan Feng Yan. Memang kecantikan bisa menyesatkan. Nyonya yang mungil ini. Feng Zong tidak tahu mengontrol diri. Nyonya, minumlah sup ini untuk memulihkan tenaga. Guai-guai. Sebentar kita pergi ke rumah sakit. Rumah sakit? Rumah sakit itu tempat apa? Kucing liar ini pura-pura tidak tahu. Rumah sakit itu tempat obat dan disuntik. Suntik? Guai-guai tidak mau ke rumah sakit. Guai-guai tidak sakit, suntik sakit. Bukan guai-guai yang berobat. Feng si kakinya patah dipukuli orang. Sekarang dirawat di rumah sakit, kita kakak iparnya. Jadi harus menjenguknya. Kakinya patah. Sah-sah saja itu. Tunggu, aku pulang bagaimana tadi malam? Goresan ini, jangan-jangan aku yang membuatnya? Wenzi, kamu benar-benar bidadari. Guai-guai. Ya, baiklah, ayo pergi. Ibu Wang. Bantu Nyonya menyiapkan hadiah untuk kunjungan. Ya, baik. Tidak perlu guai-guai. Aku akan menyiapkannya sendiri, guai-guai bisa. Baik. Feng Shi, aku pasti akan menyiapkan hadiah untukmu. Hadiah yang takkan pernah kamu lupakan seumur hidup. Mulai sakit lagi? Bibi Su, apa kata dokter? Anakku yang malang. Dokter baru saja masuk dan bilang, Feng Shi, kaki ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Ini semua salah si cantik ini. Sejak dia masuk ke rumah kita, rumah ini tidak pernah tenang. Dia adalah pembawa sial. Cukup. Yang mematahkan kaki Feng Si jelas-jelas keluarga Feng. Bibi Su. Bagaimana bisa kamu menyalahkannya, Nyan? Kenapa aku tidak boleh menyalahkannya? Sejak dia masuk ke rumah ini, kalian bersaudara mulai saling melukai. Dan sekarang, kaki Feng Si juga patah. Aku akan menyalahkannya. Kalau bukan dia, siapa lagi? Kakak, kamu masih melindunginya. Apakah kata ibu salah? Kalau bukan karena dia, mungkin kakiku tidak akan patah. Dia adalah yang larinya. Kalian tidak berani melawan keluarga Feng. Lalu melampiaskan amarah pada Nian. Apakah aku sudah mati? Apa bagusnya wanita cantik yang tidak jelas asal-usulnya ini? Kamu sangat melindunginya. Suamiku, jangan marah. Nian sudah menyerahkan hadiah untuk Feng Shi. Hadiahnya sudah siap. Di mana hadiahnya? Hadiahnya di luar. Krisan, apakah kamu ingin mengutuk anakku mati? Apa isi kotak ini? Baju kematian. Kamu benar-benar ingin anakku mati, aku. Hari ini aku akan memukulmu sampai mati. Ibu, Bibi Su, hentikanlah. Nian tidak bersalah. Nian menonton TV. Kakak dan abang semuanya memberikan hadiah ini kepada orang lain. Lihatlah betapa cantiknya warna-warni ini. pergi, semua pergi dari sini. Apa kita sedang bermain permainan menyiram air? Cantik. Memang cantik. Ibu, Apa yang kamu lakukan? Kamu menyiramku dengan air panas. Nenek,
bukankah kita sedang bermain permainan menyiram air? Jangan siram aku. Airnya datang nih. Aduh putri kecilku, malaikat kecilku, kamu ini. Bagaimana bisa memberikan bunga krisan dan baju kematian? Kepada Feng Yashe? Siapa yang menyuruh mereka mengganggu Feng Yan? Kenapa? Aku lihat kakak dan abang di TV selalu memberikan hadiah seperti ini. Bagaimana? Nian-Nian belajar dengan baik tidak? Nyonya, bunga krisan dan baju kematian itu untuk orang yang sudah meninggal. Meninggal. Dijelaskan pun kamu tidak akan mengerti. Nyonya, kali ini hadiahmu sangat istimewa, tapi lain kali jangan diberikan seperti ini lagi, oke? Halo, Xiao Wen, judul yang ditulis oleh akun marketing kami. Sudah saya kirim, tolong lihat sendiri. Anda lihat. Bagus, ingat untuk mencari beberapa buzzer untuk berkomentar di bawah tentang masalah mahal yang dia bayar. Baik, lalu apa lagi? Sebelum pergi dari lelang, aku meninggalkan kartu nama untuknya. Anda ini. Tentu saja untuk membuat Zheng Xiao. Salah pikir bahwa aku menyukainya, dan besok lusa aku akan mengundangnya untuk menghadiri pesta ulang tahunku. CEO Wan. Dengan cara Zheng Xiao ini, Anda. Tenang, aku tahu batasnya. Baik, apa lagi yang perlu aku lakukan? Aku ingin kamu Atas nama keluarga Feng. memesan sebuah hotel untukku, lalu atur beberapa orang untuk bekerja sama denganku. Baik. Sudah menemukan apa? Siapa sebenarnya yang membongkar kejadian malam itu? Saat ini belum ketemu, dan akun resmi kita sudah kewalahan. Hebat. Departemen Humas ngapain aja? Apa yang tertulis di atas? Di atas semua bilang Zheng Zong Anda adalah laki pemakan nasi lembut. Pakai mas kawin mantan pacar. Bilang ini semua adalah karma. Dan saham perusahaan kita terus turun, sekali jatuh. Perusahaan kita akan bangkrut. Kasih waktu 1 hari, selesaikan semua isu. Kalau tidak, kamu tidak usah kerja lagi, pergi. Bankrupt. Asal aku dapat Nona Feng, telan keluarga Feng. Nanti di Jiangcheng. Bukan aku yang pegang kendali. Kemarin di lelang yang diadakan Feng Shang, Zheng Zong dari grup Wen hampir diblokir karena tidak bisa bayar harga tinggi. Semalam diambil alih oleh wanita kaya misterius. Konon kartu hitam Tuan Zheng juga adalah kartu ban atas nama mantan direktur Wen, Wenzi. Benar-benar tidak sabar. Nyonya, mau kemana? Cepat kembali. Aduh, sialan. Apa putri keluarga Feng? Bukan hanya mainanku saja? Feng Shao, kuartal ini kita dibanding kuartal lalu. Halo, Mama Wang, ada apa? Nyonya Feng Zong kabur, dia kabur. Tidak apa, Mama Wang. Dia akan kembali. Bagaimana dengan hal yang kusuruh selidiki? Sudah dalam penyelidikan, tunggu laporan keluar. Akan langsung dikirim ke HP saya. Baik, kirim orang untuk jaga Nian-Nian diam-diam. Jangan sampai dia terluka sedikit pun. Ja. Zheng Zong. Tidak menyangka datang begitu awal. Pelayan, untuk Nona ini. Kalau begitu saya tidak sungkan. Ini, dan ini. Nona Feng pesan banyak sekali, bisa habis? Maaf ya, saya suka mencicipi setiap kue sedikit.
Zheng Zong tidak marah, kan? Masa sih? Nona Feng, silakan pesan saja. Cukup ini dulu. Oh iya. Tambah 1 kue coklat tanpa coklat. Kamu juga suka kue coklat tanpa coklat? Iya, dari kecil suka. Tidak apa, mantan pacarku juga suka. Mantan pacar yang dari grup Wen itu. Mantan direktur Wenxi, katanya dia sudah meninggal. Wenxi sudah meninggal. Turut berduka cita. Omong-omong, Pak Zheng, kamu bisa memanggilku Nian Nian. Feng Nian Nian. Kamu juga bernama Nian. Ada apa? Tidak apa-apa. Terima kasih. Kamu adalah Wenxi. Tidak, kamu bukan dia. Dia sudah meninggal. Pak Zheng, ada apa? Bukankah ini pria parasit yang ada di berita? Dia menggunakan uang mantan pacarnya untuk membeli barang lelang. Tapi ternyata kartu banknya tidak aktif, jadi tidak bisa digunakan. Makanya, jangan pernah menikah dengan pria yang hanya mengincar harta warisan, kalau tidak, mati pun tidak tahu kenapa. Aku dengar mantan pacarnya, yaitu Nyonya Wen, sudah meninggal. Bisa jadi dia yang membunuhnya. Kalau kalian berani bicara lagi, aku akan membuat kalian meringkuk di penjara seumur hidup. Pak Zheng, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Pak Zheng, beberapa hari lagi adalah ulang tahunku. Ulang tahunmu? Iya. Kamu juga tahu aku baru datang ke Jiangcheng, tidak punya banyak teman. Jadi aku harap Pak Zheng bisa datang ke pesta ulang tahunku. Baik, aku pasti datang. Aku pasti akan mengubahmu menjadi wanitaku di pesta ulang tahunmu. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Nian Nian. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Nian Nian, kamu kenapa? Pusing. Panas. Bawa dia ke kamar 342. Baik. Nona Feng, Camus. Hello, Nona. Tuan Zheng di hotel kami. Mabuk, tolong datang ke kamar 342 untuk menjemputnya. Baik. Baiklah. Tenang, aku tidak akan melaporkanmu. Nian Nian. Kalian ngapain? Jangan rekam. Semua berhenti merekam. Aku dengar Nona Feng akhir-akhir ini terus mengejar Xiao Zheng. Apakah ini benar? Wanita yang berbaring di ranjang ini bukan Nona Feng, kan? Tunangan Xiao Zheng sampai sekarang masih hilang. Tapi sekarang malah di sini bercinta dengan Nona Feng. Jangan-jangan ini hanya sandiwara cinta? Tolong jelaskan. Aku tidak pernah mengkhianati Sisi. Aku dibius. Paes? Jangan-jangan Nona Feng yang membius Xiao Zheng hanya untuk bisa bersama Xiao Zheng? Cara yang sangat licik. Feng Nian Nian. Sudah kukatakan padamu, hatiku hanya untuk Wenxi. Kenapa kau masih terus menggangguku? Zheng Xiao, kau memang tidak tahu malu seperti biasa. Cepat bangun. Suruh wartawan-wartawan ini. Bukankah kau hanya ingin aku menikahimu? Baik, aku akan menikahimu. Mulai hari ini. Kau tidak layak mendapat cintaku. Sekarang seluruh negara tahu. Putri keluarga Feng sudah kusetubuhi. Kalau tidak menikah denganku, keluarga mana yang berani menerimamu? Nona Feng, Kalyuarla.
Xiao Zheng sudah bilang akan menikahimu. Katanya Nona Feng suka menggoda pria. Dan hidupnya berantakan. Semua kalangan atas Nan Cheng tahu. Sudahlah, Nona Feng seperti ini karena terlalu mencintaiku. Cepat bangun. Haruskah aku memintamu? Xian, kok bisa kamu? Aku tidak tahu apa yang terjadi. Seseorang meneleponku pakai nomormu, bilang kamu mabuk. Dan menyuruhku menjemputmu di kamar 342. Begitu masuk, aku langsung. Depuko Pingsan. Heng Xiao, Wen Shuan. Bagaimana hadiah dariku? Nona kedua, kau berselingkuh dengan kakak iparmu. Tidak malu pada kakakmu? Jangan-jangan mereka sudah lama berselingkuh diam-diam? Kakak ipar dan adik ipar, berita besar nih. Cepat foto, cepat foto. Kalau masih foto, kamera kalian aku hancurin. Pak Zheng, Nona Wen yang kedua. Apa ini berhubungan denganmu? Jangan-jangan dia ketahuan? Perselingkuhan kalian membunuh untuk menutupi rahasia? Tolong jelaskan, jangan-jangan ini pembunuhan karena cinta? Aku juga dengar setelah Pak Wen meninggal, harta keluarga Wen, semua ada di tangan Pak Zheng. Jangan ngomong sembarangan. Aku dan Xuan bersih. Kami difitnah orang, difitnah. Siapa yang memfitnah kalian? Pasti dia, Feng Nian. Dia yang memfitnahku. Siapa yang manggil aku? Kamu tadi pergi kemana? Aku mabuk, istirahat di kamar sebelah. Kamar sebelah? Kenapa kamu di kamar sebelah? Kalau aku tidak di kamar sebelah, masih di kamar ini? Dan Nona Wen bilang aku memfitnahnya. Kamu masih mau mengelak? Pasti kamu yang suruh pelayan. Ambil HP kakak Xiao, telepon aku. Tipu aku datang ke kamar ini, sebenarnya mau nodai kehormatanku. Nona Wen, kemampuanmu bikin cerita memang top. Sayang kalau tidak jadi penulis skenario. Kamu terus-terusan bilang aku nodai kehormatanmu. Kenapa aku harus nodai kehormatanmu? Kamu punya bukti? Feng Nian. Aku selalu pikir kamu gadis yang jujur dan baik hati. Tidak tahu kamu sejahat ini. Apa karena dilelang? Xian meninggalmu? Jadi kamu mau pakai aku untuk nodai kehormatannya? Nona Feng ini jahat sekali, hanya karena sedikit masalah. Langsung mau nodai kehormatan gadis. Aku Feng Nian perlu. Noda kehormatan orang untuk balas dendam? Lebih baik Nona Wen jelaskan dulu. Foto-foto ini apa maksudnya? Pak Feng, hotel kecil kami. Bisa dilirik dan dibeli oleh grup Feng Shang. Itu kehormatan bagi kami. Pak Feng, memang seperti yang kamu duga. Kecocokan gen Nyonya dan Wenxi berhasil. Nyonya kita ternyata mantan CEO grup Wenxi. Kucing liar, ternyata kamu benar-benar dia. Ini yang Nona Wen sebut kehormatan? Astaga, Nona Wen, kakak kandungmu sendiri. Masih hilang, sudah main mata dengan kakak ipar. Aku akan ungkap kalian, pasangan ganteng dan cantik ini. Tidak, aku tidak. Kalian pergi. Cepat pergi. Ayo, recam. Berita besar, cepat. Jangan direkam. Heng Xiao Wen Shuan. Hadiah dariku, suka tidak? Apa yang terjadi di dalam? Pak Fom, pelayan bilang. Pak Zheng sedang menghadiri pesta ulang tahun Nona Feng, difitnah. Tidur dengan Nona Wen. Aku akan segera atasi. Oh ya, Pak Feng. Saat menyelidiki istri, tidak sengaja menemukan. Zheng Xiao adalah tunangan istri. Beli semua video perselingkuhan mereka dari wartawan. Lalu putar di semua layar besar di Jiangcheng. Putar berulang-ulang. Siap. Anggap saja ini kejutan sebelum ulang tahun istriku. Pak Feng sudah menikah? Cincin kawin di tanganku belum cukup jelas? Jelas. Pak Fong, silakan. Aneh, bayangan orang itu. Mirip sekali dengan Feng Yan. Katanya yang lewat tadi adalah Pak Feng yang membeli hotel kita. Katanya lagi, Pak Feng ini kaya dan tampan. Aku ingin menikah dengannya. Siapa yang tidak? Kalian bilang yang lewat tadi namanya Pak Feng? Ya, Pak Feng dari grup Feng Shang. Orang kaya seperti dia, mungkin sudah punya. Tenengan. Orang seperti kita, mungkin tidak ada harapan. Ternyata dia direktur grup Feng Shang. Entah suamiku yang murahan. Sedang sibuk apa? Tidak kelihatan batang hidungnya. Pak Fong kena flu? Aku akan siapkan obat. Tidak usah. Jangan rekam. Semuanya, jangan rekam. Tak kira tangan kakek Feng secepat ini. Sepertinya rencana selanjutnya akan segera dilaksanakan. Hubungan Yan dan Zheng Xiao.
Sudah berapa lama? Menurut penyelidikanku tentang istri dan Seng Xiao, tumbuh bersama di panti asuhan, sepasang kekasih masa kecil. Sialan, ngapain bicara soal kekasih masa kecil? Kalau mati, ya mati saja sampai tuntas. Kekasih masa kecil apa? Akhirnya tetap saja. Ini adalah Bos Feng yang turun dari langit. Itu cuma pertunangan yang dilakukan setahun lebih awal. Pada akhirnya, bukankah Bos Feng juga yang menikahi Nyonya? Pertunangan. Ya, tapi pertunangan Seng Xiao dengan Nyonya tidak pernah diumumkan ke publik. Omong-omong bos, saat menyelidiki identitas Nyonya, saya sengaja pergi ke keluarga Wen dan menemukan ini HP Nyonya. Bos Feng sudah pulang? Rulers and Assistants menelpon. Bilang bos sedang flu, saya akan siapkan obatnya. Nian sudah pulang? Nyonya sudah lama pulang, sedang mandi di kamar. Kamu, Mama Wang, sedang masak enak ya? bukan, Bos Feng sakit, saya buatkan jahe hangat untuknya. Feng yang sakit? Mama Wang suamiku sakit? Kalau gitu Nian mau jenguk suami. Baiklah. HP ini benar-benar HP-ku yang dulu. Seng Xiao Weni Xuan. Akhirnya aku bisa membongkar bukti kalian berdua menggelapkan aset perusahaan dan mencoba membunuhku. Tunggu saja nasib kalian. Dia menyelidikiku? Apa dia sudah tahu identitasku? Kamu memang pura-pura bodoh ya sayang. Akan kulihat sampai kapan kamu bisa berpura-pura. Suruh orang bantu Wenxi diam-diam. Hajar Seng Xiao dan Wen Yixuan. Siap Bos Feng. Halo Bos Feng. Aku sudah dapat HP-ku, di dalamnya ada semua bukti kejahatan Zheng Xiao dan Wen Xuan yang bekerja sama menggelapkan aset perusahaan. Serta bukti mereka berdua mencoba membunuhku. Bagus sekali. Apa rencana bos untuk membongkar mereka sekarang? Kalau kamu jadi Zheng Xiao, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Sekarang saham Wen anjlok, kalau aku dia. Aku akan langsung gelar konferensi pers untuk meredakan situasi. Bagus. Aku justru ingin membongkar kebusukan mereka di depan semua wartawan Jiangcheng dan menghancurkan mereka sepenuhnya. Oh, Aduh Kak Xiao sakit. Bos Seng, sekarang seluruh Jiangcheng sudah tahu hubungan Anda dengan Nona Wen. Dan saham grup Wen sudah anjlok. Kalau dana tidak segera disuntikan, tidak hanya Wen yang akan bangkrut, semua aset pribadi Anda juga akan dibekukan. Ini semua salahmu. Kalian perempuan hanya bisa merusak rencanaku. Kalau bukan karena kamu, Feng Yanyan sudah pasti jadi milikku. Aku hanya khawatir padamu. Siapa sangka, Feng Yanyan si cantik itu ternyata mengelabuiku. Bedonya kamu. Jelas-jelas dia cemburu karena di hatimu ada aku. Dia ingin menghancurkanku, membuatku benar-benar menjauh darimu. Tak disangka Feng Yanyan. Si cantik ini mencintaiku sampai cemburu buta. Pak Seng, sekarang kita harus bagaimana? Di bawah aplikasi resmi perusahaan penuh dengan komentar buruk. Bagaimana ini? Tentu saja mengadakan konferensi pers, katakan semua ini adalah konspirasi terhadapku. Baik, aku akan segera mengurusnya. Kamu lebih baik berdoa semuanya berjalan lancar. Dan aku bisa menjadi CEO grup Wen. Jika tidak, aku akan mengirimmu ke Afrika.
Pak Wen, tebakanmu ternyata benar. Menurut informasi dari pembantu keluarga Wen, Sheng Xiao, hari ini akan mengadakan konferensi klarifikasi. Apakah dia akan mengklarifikasi hubungannya dengan Wen Yishuan? Sheng Xiao, Wen Yishuan, nasib buruk kalian sudah tiba. Sayangku. Suamiku. Sayang, tenang saja. Apapun yang kamu lakukan, aku akan membantumu sepenuhnya, mengangkatmu ke puncak. Aku dengar dari Buang, kalau hari ini Sayang sedang melukis. Sayang suka melukis. Tapi tadi aku mendengar. Sepertinya Sayang sedang berbicara dengan seseorang. Ada apa? Sayang. SST. Aku sedang berbicara dengan kakak cantik. Kasihan sekali, badannya penuh darah. Dasar anak kecil pembohong. Ayo, makan dulu. Semuanya, aku ingin mengklarifikasi rumor tentangku dan Nona Wen beberapa hari lalu. Kami berdua. Semua ini adalah fitnah orang lain. Tangannya sudah ditemukan. Orang ini namanya Jiaming. Dulu direktur keuangan grup Wen. 2 minggu lalu, karena korupsi dana perusahaan, saya pecat. Jadi maksud Pak Zheng adalah, dia mendendam dan berencana untuk menghancurkan reputasi Pak Zheng. Ya, di pesta ulang tahun Nona Feng. Dia membius saya, pakai HP saya. Untuk telepon adik kedua keluarga Wen, janji di hotel, lalu pukul sampai pingsan. Ditaruh di kasur saya, buat adegan mesum. Karena kau, aku di blacklist industri. Aku bunuh kau. Lepasin. Lepasin aku. Pak Zheng dan Nona Wen kedua, benar-benar difitnah. Orang itu memang pantas mati mengenaskan. Orang kayak gini harusnya dikirim ke penjara. Aku tahu pasti dengan cinta Pak Zheng pada Presiden Wen Xi, mana mungkin selingkuh. Lalu foto ciuman. Pak Zheng dan Nona Wen kedua, yang dikeluarkan Nona Feng, Pak Zheng harus beri penjelasan apa? Nona Feng juga tertipu orang. Foto ini hasil editan. Pak Zheng, saham Wen naik lagi. Kebetulan hari ini, Pak Zheng akan resmi mengambil alih posisi Presiden Grup Wen. Saya umumkan, mulai hari ini, saya akan menjabat. Apa ini? Seram banget. Kak Xiao, apa kakak sudah kembali? Wen Xi sudah mati, mengerti? Sungguh sebuah drama yang sangat menarik. Kenapa lukisan ini serem banget? Gadis yang dibunuh di atas, kok mirip banget sama mantan Presiden Wen Xi? Nona Feng, jangan ngomong sembarangan. Silakan keluar. Ada apa? Apa aku salah bicara? Terus si pembunuh di atas itu, kok mirip banget sama Pak Zheng? Sudah, jangan berbuat onar lagi. Aku tahu kau tidak suka Yishuan. Dan marah karena aku tidak usir dia, tapi kau juga tidak boleh dimanfaatkan orang yang berniat jahat. Aku yang berbuat onar? Emang bukan? Kau cuma ingin memonopoli Kak Xiao. Mendapat cinta Kak Xiao, jadi melakukan lelucon receh ini untuk menarik perhatian Kak Xiao. Betul. Kamu memang wanita yang tidak peduli cara. Bahkan sampai menghancurkan aku. Benar sekali. Aku memang ingin menghancurkanmu. Apa lukisan ini ulahmu? Ya, aku. Apa yang kamu inginkan? Apa yang aku inginkan? Tuan Zheng, kamu sangat pintar. Coba tebak, apa yang akan aku lakukan selanjutnya? Apa yang ingin kamu lakukan? Apalagi yang bisa dilakukan wanita egois sepertimu? Bukankah kamu hanya ingin mendapatkan? Kakak Xiao, Aku sarankan kamu lupakan saja apapun yang kamu lakukan. Di hati kakak Xiao tidak akan pernah ada tempat untukmu. Sudah cukup, bolak-balik hanya kata-kata itu. Tidak bisa kamu mencaci dengan cara lain? Kamu, Nona Feng, aku tahu kamu anak angkat keluarga Feng. Ingin memperkuat posisimu dengan pernikahan. Jika hari ini kamu berlutut dan minta maaf padaku dan Yishuan, aku akan memaafkanmu. Tuan Zheng, kenapa begitu percaya diri? Apa yang membuatmu berpikir aku akan berlutut mohon padamu? Main pura-pura tidak tertarik, ya? Nona Feng, jika kamu tahu kapan harus berhenti, aku bisa mempertimbangkan untuk menikahimu. Kalau tidak, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Tuan Zheng, mari kita bertaruh. Taruhan apa? Apakah langkah selanjutnya akan membuatmu kehilangan reputasi? Apa yang ingin kamu lakukan? Waktunya menarik jaring. Kenapa kamu punya nomor telepon ini? Kenapa? Tuan Zheng sangat familiar dengan ponsel ini?
Zheng Xiao, kamu menggoda adikku. Bersekongkol mencuri perusahaan. Mencoba merebut grup Wen, aku sudah melapor ke polisi. Zheng Xiao Weni Xuan. Nasib buruk kalian sudah datang. Astaga, benar-benar Tuan Zhen. Dan adik kedua Wen yang membunuh Tuan Wen. Benar-benar sepasang pria dan wanita. Tapi Wensi juga cukup menyedihkan. Tunangan dan adik berdua selingkuh. Sekarang perusahaan grup juga akan jatuh ke tangan pasangan ini. Ya, benar-benar sepasang pria dan wanita. Tunggu aku keluar. Aku akan segera buka semua kejahatan mereka kepada publik. Damn. Diam semua. Kamu siapa sebenarnya? Siapa aku? Aku Wenzi. Kakak Xiao, itu kakak. Kakak sudah kembali. Damn. Apa yang kamu takuti? Aku bisa membunuhnya sekali, bisa juga membunuhnya untuk kedua kalinya. Kamu bukan Wensi, aku pernah melihatmu. Kamu adalah nyonya besar keluarga Feng. Kamu cantik. Bukti, Kakak aku di lengan kanan kakak ada tanda lahir berbentuk bunga plum. Kamu tidak punya. Zheng Xiao tidak tahu. Apakah kamu juga tidak tahu? Aku tidak pernah memilikinya. Tanda lahir bunga plum apa? Itu hanya tetu sementara. Yang aku tempelkan nanti saja. Wensi sudah mati. Apa yang kamu katakan itu benar? Kami sangat menderita karena kematian kakak. Sampai tidak ingin hidup lagi, bagaimana mungkin kami berbohong tentang hal seperti ini? Kamu ini seperti menabur garam di luka kami. Weni Xuan, aku kakak kandungmu. Sekarang demi pria ini, kamu membantu kejahatan? Seseorang. Usir wanita gila ini. Siapa yang berani? Dia datang? Semuanya, lihatlah. Wensi apa? Ini hanya anak kedua keluarga Feng, yang mencari wajah yang persis seperti Wensi. Untuk mencaplok grup Wen. Keluarga Feng ini tidak punya malu. Menggunakan orang gila untuk menyamar sebagai jenius bisnis. Wenji, Sanggulaku. Benar, kakakku sendiri, masa aku tidak kenal? Wanita ini pasti menderita semacam delusi, setiap hari berhayal dirinya adalah putri kaya, makanya terus mengganggu keluarga kami. Kakak Xiao, Feng Gita Xiao, aku menyerang kamu. Jauhi wanita ini, hati-hati suatu hari. Jia memberi mutong duk. Wanitaku, apakah kamu lebih mengenalnya daripada aku? Ini adalah laporan cocokan genetik istriku dan Wensi. Laporan menunjukkan gen mereka benar-benar cocok. Foto saja bisa dipalsukan, apalagi dokumen? Kecuali kamu bisa membuka brankas yang menyimpan Jia simbol kekuasaan grup band. Tidak berani ya? Feng Dashao, lain kali sebelum memasukkan. Periksa dulu dengan jelas ya. Datanglah orang, usir mereka keluar. Ini adalah konferensi pers Wensi. Bukan sembarang orang bisa masuk. Kalau aku berhasil membukanya, Wensi, karena kau datang mencari mati, aku akan mengabulkanmu. Pewakin brankasnya. Brankas ada di sini. Kalau kau sekarang mengaku palsu, berlutut dan memberi hormat pada Xiao Gege, mungkin aku akan mempertimbangkan melepaskanmu. kalau aku tidak mau mengaku, Keras kepala sampai mati. Kalau tidak bisa membuka, berlutut dan minta maaf. Lalu merangkak keluar. jangan sampai aku benar-benar berhasil membuka. Kalian berdua yang berlutut di penjara. Ini tidak mungkin. Kau barang palsu, mencoba 100 kali pun tidak akan terbuka. Benar, kau cuma palsu. Berani buka brankas Wensi? Mimpi di siang bolong. Kalah harus terima, seperti kata Xiao Zheng tadi. Sekarang kau harus merangkak keluar sambil berlutut. Aku sudah suruh Xuan menukar brankasnya. Wensi, hari ini kau pasti mati. Aku tahu, brankas ini bermasalah. Xiao, aku curiga mereka menukar. Prank is a slinnya. Mau ku selidiki? 3 menit. Aku ingin lihat brankas aslinya. Baik. Palsu? Kalau begitu tunjukkan brankas aslinya. Palsu tetap palsu, cepat berlutut. Ambil kamera, rekam nyonya besar keluarga Feng. Berlutut, unggah ke internet. Merangkak keluar seperti anjing gila, besok pasti. Trending. Berlutut minta maaf merangkak keluar, kartu pers, anjing gila juga tunggu sebentar. Kau akan merangkak keluar seperti anjing. Tuan Feng, wanita seperti ini. Dibuang di jalan pun tak ada pria berani ambil. Urusanku sendiri.
Kau wanita gila ini berani memukulku? Baik. Sekarang aku akan membuatmu mati dengan cepat. Brankas asli ada di tanganku. Naonya. Akulah Wensi, CEO grup Wensi. Benar atau palsu? Tidak tahu. Tidak mungkin, mustahil. Nian, aku sudah telepon polisi. Polisi akan segera tiba. Ternyata kalian berdua sudah lama berselingkuh. Kamu tahu? Dia sudah tidur denganku, ternyata kamu suka. Sepatu bekas yang kubuang, kamu anggap harta karun. Siapa di antara kalian yang Zheng Xiaowen Xuan? Kakak, aku salah. Tolong maafkan aku, ya? Sejak kamu dan Zheng Xiao menabrakku dengan mobil, kakakmu sudah mati. Sudah melakukan banyak kejahatan. Kamu juga harus menerima hukuman hukum. Jangan-jangan, lepaskan aku. Kenapa kamu belum mati? Bajingan seperti kamu belum mati. Bagaimana mungkin aku mati? Aku kasih kamu dua pilihan. Masuk penjara, atau... Tidak, Wensi. Aku tidak bisa masuk penjara. Wensi, bukannya kamu ingin aku menikahimu? Aku menikahimu. Asalkan kamu bisa memaafkanku. Kalau begitu, berlutut dan mintalah padaku. Aku pertimbangkan, ya? Aku salah, maafkan aku Wensi. Kamu maafkan aku. Aku benar-benar, yang paling kucintai hanya kamu. Bajingan seperti kamu. Pantas mendapat maafku? Kamu mempermainkanku. Wensi, aku beritahu, bahkan jika aku mati, aku akan membawamu bersamaku. Wensi, lepaskan aku, kalian lepaskan aku. Kapan kamu tahu identitasku? Sudah lama aku curiga. Lalu kenapa kamu tidak membongkarku? Karena aku ingin kamu balas dendam tanpa ragu. Hanya dengan membalas dendam sendiri yang paling memuaskan. Terima kasih. Nyonya, Anda kembali. Suamiku mana? Suamiku di rumah. Suamiku. Di kamar atas. Ganti pel yang lebih kecil. Oke. Nyonya Feng resmi mengambil alih grup Wen. Dan Anda juga menyerahkan saham grup Feng Shang padanya. Menurutku tidak perlu. Feng Xi dan Su Fangli mungkin sudah mendapat kabar. Nian mengatakan, satu kaki Feng Xi, pasti mereka tidak akan berhenti begitu saja. Pak Fong. Saham grup Feng sekarang sudah hampir sepenuhnya kami akuisisi. Apakah Anda ingin menyelesaikan semuanya lebih cepat? Benar. Aku ingin menyelesaikan mereka sebelum mereka menyakiti wanitaku. Sebelum mereka bertindak. Apakah Anda masih ingin merahasiakan identitas Anda sebagai ketua grup Feng dari istri Anda? Identitas Anda. Belum bisa. Sebelum semua bahaya terselesaikan. Lebih baik dia tidak tahu banyak. Apakah Anda tidak percaya pada istri Anda? Justru karena aku terlalu percaya padanya. Jika dia tahu, dia pasti akan khawatir. Bahkan mungkin, dia akan menyelesaikannya sendiri tanpa memberitahuku. Nanti dia pasti akan terlibat dalam usaha kotor. Keluarga Feng. Saya mengerti identitas Anda. Saya pasti tidak akan memberitahu istri Anda. Apa yang tidak boleh aku tahu? Apa ini? Ini. Surat hutang dari Xiebin. Ayah. Adikku mau kuliah di luar negeri. Aku meminjam uang dari Pak Feng. Takut Anda tidak setuju. Jadi sembunyikan dari Anda. Benarkah? Ayah Naomi Fong. Saya pergi dulu. Tidak mengganggu kalian berdua. Adiknya? Sebenarnya apa yang terjadi? Aku, kamu.
Aku adalah Wen Xi, CEO Grup Wen. Jadi kamu Wensi yang membuatku kehilangan satu kaki. Wensi, kamu tunggu saja. Kamu, jangan buang-buang tenaga. Selama kami di sini, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Kamu pikir kamu siapa? Pergi sana. Apa yang kalian inginkan? Nona cantik. Sayangnya ada yang bayar untuk nyawamu. Kalau kamu melayani aku dengan baik, aku akan berbaik hati memberimu kematian yang cepat. Bos, Nona ini cantik sekali. Lebih cantik dari artis-artis itu. Betul. Lihat betapa ramping dan mulusnya pinggangnya. Pergi. Barang bagus tentu untuk bos dulu. Pergi sana. Tanganku sakit. Bisa tidak kamu lepaskan dulu? Agar lebih mudah, kan? Ini. Kalian bertiga, ya? Takut apa sih? Nyonya besar keluarga Feng yang terhormat, ternyata cuma segini. Lepaskan kakakku. Jangan ada yang bergerak. Jangan mendekat. Satu langkah lagi, aku habisi nyawanya. Rapat hari ini sampai di sini dulu. Bos, saya mendeteksi lokasi istri Anda. Bukan di grup Wen, tapi di tengah hutan belantara. Sebuah pabrik tua yang terbengkalai. Sial, dia dalam masalah. Kumpulkan orang, kita harus menyelamatkan Nian Nian. Siap. Berdiri. Dasar perempuan brengsek, berhenti. Jangan lari. Feng Yan, Maaf, aku terlambat. Nian Nian. Hajar habis mereka. Direktur Feng, selamat, istri Direktur Feng hamil. Ini laporan pemeriksaan, mengandung anak kembar. Dia hamil, anakku. Sialan. Direktur Feng, menurut para penculik itu, adik kedua Feng yang menyuruh mereka menyerang istri Anda. Tujuannya balas dendam karena kakinya patah. Bagus, sangat bagus. Kau yang menyuruh orang membunuh Nian Nian? Dia membuatku kehilangan satu kaki. Aku ambil nyawanya sebagai ganti. Kakiku, kenapa? Cari mati. Feng Yan, kau gila? Aku adikmu. Kalau kau berani membunuhku, besok seluruh kota Jiang akan tahu. Kau membunuh adikmu sendiri. Takkan ada yang tahu. Grup Feng Shang akan memblokir semua berita tentangmu. Grup Feng Shang. Kau. Benar, Direktur Feng, Grup Feng Shang. Pemilik utama di balik layar. Dan kami, Feng Shang, telah mengakuisisi 40% saham Grup Feng Xi. Kami sekarang pemegang saham terbesar di Grup Feng Xi. Feng Xi, dengarkan baik-baik. Mulai sekarang, kau bukan lagi bagian dari keluarga Feng. Hati-hati. ini semua salahmu. Sekarang jalan saja susah. Salahku, semua salahku. Jangan bergerak. Aduh, mana berani aku suruh direktur grup Feng Shang. Pijat kakiku.
Kamu masih dendam ya? Apa sikapmu ini? Kamu menyesal. Aku kasih tahu, aku akan. Bercerai lalu kabur bawa bayi. Jangan pernah bermimpi. Seumur hidup, jangan harap kamu bisa meninggalkanku. Aku maafkan kamu. Pijatlah. Semua perempuan bisa keluar dari kegelapan sendiri. Menemukan kehangatan yang menjadi miliknya. Menemani seumur hidup.